Ketika kita merasa memiliki suatu permasalahan dalam hidup, bukanlah guru penduduke yang menyelesaikan ya. Om Swastiastu, Om Manu Bradah, Katawiyantu Wiswata, semua makhluk berbahagia, terlepas dari belenggu penderitaan, mendapat pencerahan, keberuntungan penuh dengan cita kasih, kebahagiaan dan sinar suci selalu menerangi dari segala penjuru arah. Rahayu, sahabat sejati, sahabat Tarot Bali, kembali lagi berjumpa kembali di channel kesayangan kita, di channel Sugi Tarot Bali. Dan ini kita hanya ingin berbagi, kita sharing, ngobrol-ngobrol santai, melanjutkan tentang video kita yang sebelumnya tentang arti dan makna yatnya beryatnya lah sesuai dengan kemampuan ya. Sebelum lanjut ke session diskusi, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, juga di share jika channel ini bermanfaat. Menyambung topik kita kemarin ya, tentang yatnya yang terakhir berhubungan dengan sampradaya ya. Niki ada Bliarik ya, Bliarik Harigasela, ada sedikit unak-unak yang belum tersampaikan, belum tuntas ya. Bisa langsung di sini kita konsepnya kita ngobrol santai, diskusi apa yang di lingkungan masyarakat, terutama di Bali, saudara kita di Bali. Saya ingin diskusi di sini di YouTube Giro Komang Tarot Bali. Saya ingin satu bertanya. Setidaknya kan kita beryatnya kepada Tuhan, ingin hidup rukun, juga biar tidak ingin beryatnya, tapi kok malah jadi saling gimana ya, saling sepek lah bahasa Balinya. Satu contoh, dalam rumah tangga banyak kan orang Bali kan satu rumah, dua kakak, ya kan, satu tanah itu dua kakak, biasanya adik kakak. Nah, apalagi lihat kebanyakan orang tua mereka tuh sudah tidak ada. Nah, dua kakak ini, adik kakak ini, saya ceritakan sedikit, udah berkeluarga. Nah, semenjak orang tua mereka tidak ada, nah terpecah belah lah, dua bersaudara ini ingin mendirikan sanggah sendiri-sendiri dalam satu tanah, satu natah gitu. Apakah boleh? Tapi menurut saya sih di lokasi itu disengker gitu, karena dua pintu masuk, berarti dua kepala sanggah itu, jadi kan tersekat ya, itu tuh saya lihat kok aneh ya, kok bisa lihat fenomena seperti itu, gimana menanggapi. Nah, itu satu pertanyaan saya, dan saya berpikir kok bisa, apa boleh gitu loh, karena saya lihat, kita berpikir logika aja, kita kan bersaudara, kenapa harus jor-joran buat sanggah lagi, kan pemborosan itu. Saya lihat di situ juga egonya mereka tuh memang sih tujuannya ingin yakin kepada Tuhan, ingin beryatnya kepada Tuhan, ingin nyungsung kepada beliau, ingin sembahyang. Tujuannya saya lihat sih bagus, setiap malam, sampai 12 malam mereka rajin sembahyang. Tapi kok dalam keluarga kok aneh, mereka dilihat kok malah nggak raket gitu, malah terpecah belah.
dalam suatu agama. Kan agama menyadarkan, menganjurkan kita tuh biar kita bersatu padu, saling asah, saling asuh, takwa masih, malah saling curang, padahal getih bumbung gitu loh. Kok menyimpang sekali jadinya. Seakan-akan kita tuh tidak satu ibu, tidak satu ayah. Gimana menyikapi fenomena kebanyakan orang Bali saat ini? Jadi ini maksudnya mau membahas tentang sampradaya ya, karena saking banyaknya unek-unek di pikirannya jadi melenceng nih pertanyaannya, masuk ke ranah pribadi nih. Dan di sini Tarot Bali yang sendiri hanya ingin meluruskan dan ini berbagi ampura. Ini menurut versi Tarot Bali. Jika dicari tarik lurus, ketika kita sudah memasuki rumah tangga, kakak adik sebenarnya itu udah seharusnya terpisah, ya udah terpisah. Dan seandainya dia ingin membuat satu pelinggih atau merajan di rumah tangganya itu, sesuaikan dulu dengan kemampuan, memantaskan diri, jangan memakai ego dalam hari ini, ego. Dan di sini jelas sekali peranan orang tua, sosok penglingsir yang tidak ada di sini, panutan yang mengayomi keluarga ini gitu loh. Akhirnya terpecah belah, dia mencari informasi ke sana ke sini tanpa disaring-saring, tanpa mengimbangi dengan kondisi dia saat ini gitu loh. Apalagi situasi pandemi ini, kita membangun sebuah merajan dengan biaya yang jor-joran, belum lagi biaya Banten, Mecaru, Resigano segala macam itu kan justru membuat kita beban sendiri, berat sendiri gitu. Harusnya kan harus ada komunikasi dulu, komunikasi dan sesuaikan dengan keadaan kita, kemampuan kita, jangan dipaksa. Kalau misalnya belum, tidak ada salahnya kita menyembah satu merajan gitu loh. Tapi kalau memang udah kondisinya seperti itu, memang seharusnya, sewajibnya. Tapi beliau sebenarnya tidak pernah memaksa kamu harus kembali. Ianya itu kan berdasarkan tulus ikhlas dan sesuaikan dengan kemampuan gitu, tidak beban lah. Jadi percuma dia melakukan iatnya besar-besaran sampai membuat suatu pelinggih yang tujuannya untuk kebahagiaan di dalam keluarga, khususnya di keluarga besar atau keluarga inti, tapi kok malah berujung saling curang di sana. Disinilah kurangnya kesadaran kita bagaimana menyikapi menjadi seorang Hindu Bali yang betul-betul bijak dan memahami setiap kegiatan yatnya yang kita lakukan, bukan suatu paksaan, bukan suatu keharusan. Jadi sesuaikan semua dengan kemampuan diri kita. Itu sih saya maksud seperti itu. Sebenarnya sih pokok permasalahannya sebelum itu dadalannya dia sakit gitu. Saya maksud saya tuh jalannya awalnya jalanin mereka tuh seperti itu. Akhirnya bertanya suatu orang pintar ya. Maksud saya tuh biar tidak membuang uang apalagi dengan pandemi ini kita hidup susah. Kan kita seperti topik pembahas kita pertama, biar tidak beban gitu. Kalau ya kita punya dana lebih nggak apa-apa. Kalau masyarakat gini, anaknya udah nggak kerja, dia juga nggak kerja, istri juga nggak kerja, buat bangunan tempat suci dia ngutang di bank, ya kan, belum punya cucunya minta susu. Silakan fenomena itu kok seperti itu mereka berdua, dulunya kan nggak seperti itu gitu. Toh juga ada dibuatkan oleh leluhur beliau satu tempat sanggah merajan. Kenapa tidak itu diefektifkan dulu gitu loh, dipakai dulu sementara waktu gitu. Terus gara-gara dengan alasan saya dengar kakak ini sakit,
gitu. Berobatlah si kakak ini ke balian itu gitu. Paranormal lah istilahnya. Dululah dituntun buat merajan tempat suci dengan blok segala macam, dengan bantannya juga dia gitu. Terus dengan diiming-imingi kesembuhan, tapi menurut saya emang menjamin itu dia sembuh total dan terus tidak sakit. Tergantung itu kan mindset kita sendiri. Kalau misalnya sakit tuh namanya orang hidup, pola gaya hidup, kembali ke gaya hidup. Kalau gaya hidup mereka merokok, begadang, apalagi masih pola hidup tidak sehat, apa itu menjamin sanggah itu akan beri kita tuh sehat, keyakinan itu kita sehat. Apalagi si guru spiritual ini tidak melihat siapa yang di samping kakak ini, malah saudaranya sendiri gitu loh. Jadinya dia malah mensepekkan istilahnya, memecah belah lagi istilahnya. Saya lihat permasalahan ini bukannya menyatukan saudaranya dia gitu loh. Itu saya lucunya malah membatasi ya fenomena ini. Kebanyakan saya lihat seperti itu kok. Saya kasihan, mereka juga belum dibincangkan di tidak ada rebuk ya tetangga, diskusi. bahkan ada paman-pamannya, masih ada prinsip-prinsipnya langsung mengambil keputusan. Ya, ambil keputusan seperti itu. Misalnya ingin sharing di sini sama follower Torot Bali, bisa di komen gimana solusinya yang terbaik. Kan kebanyakan seperti itu sekarang. Lihat saya juga main ke teman seperti itu juga. Dan memang sih bagusnya udah sering membagi tugas lah, tugasnya ini biar sering kadang nyampatin ini belum gitu. Emang bagus, banyak sih aspek-aspek bagusnya. Dan tapi dilihat situ dari pihak nanti ada masuk ke vertiga tuh, hancur udah. Itu maksud saya, biar enggak kita mau berbuat baik tapi kita terpecah di dalam satu warga, biar tadi seperti itu. Pak Omang, gimana sebenarnya? Kembali ke konsep awal. Di sini kurangnya pemahaman dan kurangnya kesadaran itu. Karena kalau di versi dia sendiri Tarot Bali, kalau di Bali pada umumnya ada beberapa prinsip ya. Ketika kita ditegur oleh leluhur atau yang guru itu ada beberapa prinsip. Yang pertama kepetengan, kesisipan, kecepatan, dan apalagi itu mungkin yang tahu saya tahu cuma itu aja ya. Dan tahapan ini saya lihat ini kepetengan. Ya, kepetengan, bingung, karena dia sakit harusnya dia lari ke dokter, malah larinya ke balian. Ini udah salah sini persepsinya. Apa yang menyebabkan kita sakit? Itu harus kita cari, apakah pola makan, gaya hidup, seringnya bergadang atau minum-minuman keras. Di situ dulu kita telusuri, jangan langsung ujuk-ujuk ke balian. Dan di sini, dan hati-hati juga, maaf, banyak juga oknum di sini, balian atau mangku, oknum ya saya bilang di sini, yang tidak pure murni dalam melakukan pelayanan. Nah, dia sengaja mencari keuntungan dari setiap permasalahan orang datang. Harusnya seorang penekun spiritual, orang sudah mempunyai masalah kok malah ditambah diberikan masalah. Harusnya diberikanlah sebuah solusi, dan solusi ini juga harus kita tanyakan kembali kondisi si pasien, pemedak yang nangkil, apakah dia bersedia atau siap sesuai dengan kemampuannya. Itu jangan dipaksakan. Itu kembali di sini sebenarnya leluhur ataupun Tuhan sebenarnya tidak pernah memaksa umatnya atau keturunannya pang harus kini, pang harus gitu. Sebenarnya eling di sini dalam
kuncinya dasar sebenarnya iling. Mungkin sebelum itu dia tidak pernah iling, mungkin sembayang pas di ngodalen gen, sembayang di galung kan mare sembayang, dan sehari-harinya dia tidak pernah menggoda. Akhirnya dia diberilah ujian gitu loh. Kembali itu dia harus melewati suatu proses karma. Mungkin ada karma yang pernah dia perbuat di masa lalu, atau mungkin di kehidupan yang terdahulu yang sekarang dia harus bayar. Diketemukan dengan orang-orang yang salah, itu bukan masalah, dan orang-orang yang salah gitu. Dan kembali kalau kita ngomongin leluhur atau bertaruh sana ngiangin misalnya, itu kita bisa lakukan akuagem gitu. Akuagem adalah tenggang waktu ataupun bahasa sekarang ada kebijaksanaan istilahnya. Kebijaksanaan sedikit melihat kondisi kita saat ini. Kita lunas sama beliau hanya cukup melakukan ngaturan prasodan pejati. Tidak usah ngaturun guru bentuk piduku, ya cukup pejati. Kita menghadap ke beliau dengan jati-jati, dengan tulus, manah suci normal, kita memasrahkan. Sebenarnya di sana aja sudah cukup gitu loh. Kita mesadok kepada beliau, kita istilahnya keluarkanlah unek-unek di sana dengan media sarana pejati ini. Kita tuangkan semua apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kita mohon ampunan, mohon maaf, minta petunjuk di sini kepada leluhur yang sederhana, dirongklu lah dulu tahapannya. Jangan sampai kita memaksakan di sini dah. Saya lihat di sini ada pengharapan dengan iming-iming dari guru spiritualnya, dengan dia melakukan prosesnya membangun sebuah meraja dengan konsep nyepeh itu, dia akan diberi kesehatan, rezeki, dan buktinya gitu. Di sana ada motif kembali lagi konsep membakti oleh bati gitu loh. Karena maknanya dia tidak tulus gitu loh, karena dia ada pengharapan di sini. Jadi lakukan dengan hal yang sederhana mungkin gitu, dengan prasodan pejati itu kita nangkil dalam beliau minta petunjuk. Tidak mungkin lah leluhur itu memberatkan leluhurnya itu loh. Dengan betul-betul mana hening, minta mohon, minta ampunan di sana, sungkem bila perlu, lunas penglukatan. Juga kalau di Tarot Bali di sini ada tradisi melakukan selain ngaturan pejati juga melukat di tarian guru di luan, di pemesuan, yaitu dengan media bungka bulan, bungka gading. Awali dulu dengan itu, buka gadang, buka gading, buka bulan, sudah malam, mengikuti proses. Dan di sini ada makna yang terpendam dari bungka-bungka ini. Kalau kita mau melakukan pembersihan diri dulu, pengelukatan, meminta yang guru, ketika kita merasa memiliki suatu permasalahan dalam hidup, bukanlah guru bentuk peduke yang menyelesaikan ya.